Halo teman-teman Rookie Cat. Oke, jumpa lagi dengan kami. Seperti biasa, hari ini kita ngasih makan kucing yang ada di pasar ya. Oke, ini kebetulan pasarnya udah sepi. Teman-teman, boleh nggak saya curhat lagi? Nggak apa-apa ya. Oke, jadi gini, ini sekalian sambil nunggu si Impus ya. Mungkin kayaknya masih pada tidur. Oke, nanti sambil kita ngasih makan, saya mau cerita ya. Jadi di beberapa hari yang lalu itu ada yang komen di YouTube saya. Oke, kenapa sih kok kucingnya nggak dibawa pulang aja gitu kan? Oke, sebelumnya saya minta maaf dan saya jelaskan lagi ya teman-teman. Saya sering kok di video-video sebelumnya saya jelaskan tentang kondisi saya. Saya tidak minta dikasihani ya. Oke, saya cuma menjelaskan aja biar nggak salah paham. Jadi berapa kali saya bilang untuk saat ini, oke, karena tempatnya tidak memungkinkan, jadi nggak mungkin loh saya rescue semua kucing yang ada di pasar. Jadi setiap hari itu pasar yang saya jumpai, tapi tergantung saya pulangnya jam berapa ya. Pulang kerja itu minimal paling sedikit setiap hari 2 pasar teman-teman yang saya kunjungi. Jadi satu pasar nih rata-rata 10 sampai 20 lah, tapi kan nggak mesti ya, kadang ada yang muncul, ada yang enggak, kadang ada yang sudah diadopsi. Coba teman-teman cat lover, pecinta kucing semuanya pasti paham ya. Bayangkan contoh setiap hari saya rescue 10, kita ambil nih ya paling sedikit, oke 10, bagaimana coba? Sedang saya ini saat ini masih ngontrak, ngekos lah ya, masih ngekos, tempatnya juga nggak memungkinkan untuk memelihara segitu banyak kucing. Jadi ya untuk saat ini yang bisa saya kasih bantuan ya, saya cuma bisa ngasih makan kucing yang ada di pasar. Dan saya usahakan setiap hari loh. Setiap hari. Jadi kenapa kok cuma dikasih makan aja, nggak dibawa pulang ya? Saya maunya gitu, tapi bagaimana? Tempatnya nggak memungkinkan, dan untuk saat ini yang saya bisa lakukan ya ngasih makan aja gitu, ngasih makan. Saya ikhlas kok, sudah hampir 1 tahun saya teman-teman ngasih makan kucing ini. Terus bilang lagi seperti ini, kenapa kucingnya kok nggak dibawa ke rumah sakit diperiksain? Ya saya juga bilang lagi, saya minta maaf untuk saat ini karena keterbatasan dana. Jadi karena saya bukan sombong ya teman-teman, saya ngasih makan kucing ini dari uang pribadi saya loh, yang saya sisihkan dari uang saku saya, yang saya sisihkan, dan belum lagi yang kucing yang saya adopsi, yang saya pelihara di kontrakan itu juga ada. Coba teman-teman bayangin, setiap kita ke pasar, kita ambil kucingnya, kita periksakan ke rumah sakit misalkan, berapa puluh juta kira-kira biaya yang keluar. Bukannya saya pelit, kalau ada insya Allah saya mau, tapi untuk saat ini mungkin teman-teman tahu sendiri berapa sih gaji karyawan ya enggak. Saya cuman karyawan biasa. Jadi untuk saat ini mungkin saya belum bisa memenuhi apa yang netizen mau. Tapi nggak masalah untuk komennya, terima kasih banyak. Ya semoga itu jadi doa, doakan semoga kedepannya nanti saya bisa seperti yang netizen harapkan, bisa rescue kucing, bisa bawa kucing ke dokter setiap hari, atau semua kucing kita bawa ke rumah sakit. Itu semoga jadi doa buat saya. Nah yang paling agak bukan menyinggung sih, cuman saya mengklarifikasi ya. Bilang lagi seperti ini teman-teman, Allah paling ngasih makan kucing cuman buat konten. Teman-teman maaf ya. Saya hampir 1 tahun ini ngasih makan kucing. Dan sampai saat ini teman-teman belum ada 1 rupiah pun yang saya dapatkan dari YouTube. Jadi kalau mungkin ada yang bilang paling cuman pencitraan, ngasih makan kucing cuman buat konten,
Oke, teman-teman boleh perhatikan. Ini makanan saya taruh nih. Oke, ada nggak saya ambil lagi? Tidak loh. Oke, bahkan tempat, maaf ya, tempat saya sediakan ini. Saya kasih tempat Mika. Karena saya juga kasihan kalau misalkan kita kasih di tanah atau di di kertas, nanti takutnya terbang. Ini saya kasih di Mika nih. Maaf nih teman-teman, lihat ya. Nih seperti yang hitam makan ini. Ini ada Mika. Mika ini biasanya tempat kue donat biasanya. Dia satu tangkep gitu saya potong. Jadi satu untuk makanan, satu untuk minuman. Ini saya nggak ambil lagi teman-teman. Oke, saya nggak ambil lagi, saya biarkan. Bahkan kadang saya tambah makanannya, siapa tahu untuk malam atau lapar lagi, atau siapa tahu besok tahu-tahu saya lembur, oke nggak bisa ke pasar, gitu sudah saya pikirkan, gitu loh. Tapi ada juga netizen yang bilang katanya cuma buat konten. Maaf, untuk saat ini, sampai saat ini teman-teman ya, belum ada 1 rupiah pun, belum ada sepeser pun yang saya dapatkan dari YouTube. Saya ikhlas, kurang lebih ada waktu 1 tahun itu ngasih makan kucing, dan itu dari uang pribadi saya teman-teman. Ya alhamdulillah kalau ada lebih uang saku saya kasihkan. Tapi kalau enggak ya saya nunggu sampai ada uang. Karena saya harus bagi untuk bayar kos-kosan, untuk makan saya setiap hari. Nah nanti kalau sisa baru saya kasih untuk belikan makanan kucing, seperti itu. Ya, jadi saya cuma mengklarifikasi biar tidak salah paham ya kan, mungkin banyak yang ngomong paling cuma untuk konten. Oke, kenapa kok kayak gini, kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gitu. Oke, enggak masalah, namanya netizen itu berhak berkomentar ya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman pecinta kucing semuanya yang di rumahnya punya kucing pasti tahu biaya untuk makanan kucing, untuk perawatan kucing itu seperti apa pasti tahu. Jadi kadang saya sedih teman-teman. Jadi kayak dituduh seolah-olah memanfaatkan kucing, ngasih makan kucing itu hanya untuk konten semata. Padahal teman-teman, kalaupun nanti saya dapat rezeki dari YouTube, oke, itu pun nanti insya Allah juga untuk kucing-kucing juga. Padahal saya juga harus bagi waktu kan, bagi tenaga, bagi uang juga untuk kucing-kucing yang ada di pasar. Saya satu pasar ini teman-teman, itu habis 1-2 kilo. Nah kalau sehari 2 pasar, itu rata-rata 3-4 kilo yang saya habiskan untuk ngasih makan mereka. Tapi alhamdulillah, insya Allah saya ikhlas ya. Saya ikhlas, jadi ini bukan hanya untuk konten semata. Oke, jauh sebelumnya bahkan dibilang dari kecil saya suka kucing gitu. Karena saya sayang sama kucing, seperti itu. Ya, jadi mungkin teman-teman cat lover semuanya tahu, oke, biaya kucing itu seperti apa. Tapi nggak masalah, semoga komen seperti itu bisa jadi doa untuk kita semuanya, biar kita bisa menjadi yang mereka harapkan gitu ya. Itu aja teman-teman, makasih ya udah denger curhatan saya lagi. Oke, semoga pecinta kucing semuanya sehat, dan minta doanya semoga semua kucing pada sehat ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman.